Yang dibaca ayatnya sama, tapi begitu niatnya berbeda, ternyata Allah tuh mengabulkan tergantung niat kita. Maka Nabi Muhammad bilang, innamal a'malu binniyat. Jadi sebetulnya amal tergantung pada niat. Belajarnya Al-Fatihahnya yang sama, Al-Ikhlasnya sama, Al-Falaknya sama, ya, An-Nasnya sama. Tapi begitu niatnya berbeda. Yang satu untuk memperbaiki akhlak, yang satu ingin dapat kekuatan-kekuatan yang lain yang tidak dimiliki orang. Semesta ini, fasilitator ini akan membawa kita ke tujuan yang kita mau. Sadari kalau tubuh ini rumah suci. Sadari kalau tubuh ini adalah kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri. Begitu yang dikatakan para leluhur kita. Kalau ini kitab suci, kalau ini rumah suci, yuk berhenti mengotorinya. Kasih tubuh ini baju yang bagus dan layak. Pantaskan tubuh ini. Kasih tubuh ini makanan yang sehat dan layak. Karena makanan ini bisa menjadi obat kalau tepat buat tubuh. Dan makanan ini bisa menjadi racun kalau salah. Sekarang ini makan saja harus sesuai dengan golongan darah. Jadi alam semesta ini sudah memilih golongan darah A, makanannya ini loh yang bagus. Makan golongan darah B, ini loh makanan yang bagus. Para ilmuwan itu sampai sedemikian cermatnya. Bagaimana supaya tubuh ini sehat? Dulu kan kita makan sehat itu 4 sehat 5 sempurna. Betul nggak? Dan sempurnanya kalau kita minum susu, kan begitu. Ternyata susu bagi golongan darah tertentu bagus, tapi bagi golongan darah yang lain kurang bagus. Susu bagi golongan darah tertentu tidak usah difermentasi, tapi bagi golongan darah yang lain harus difermentasi supaya sehat. Itu sains. Luar biasa ya. Sudah makan sesuai golongan darah? Boro-boro ya. Ya karena kita tidak mau gaul, tidak mau mengadopsi riset-riset modern yang ada. Tidak mau mendengar suara kebenaran yang disampaikan oleh semesta lewat para ilmuwan. Kita makanya gitu-gitu aja. Kita senengnya kan 4G. Garam, gula, goreng, gurih, kan gitu. Senangnya begitu. Betul nggak? Kurang garam langsung marah, ambil garam tambahan. Kurang gula, langsung ambil gula, tambah gula, harus legit. Nggak digoreng, nggak mau makan, harus digoreng. Nggak gurih, kasih ya cara supaya tambah gurih. Kasih santan, kemudian dipanaskan sampai beberapa derajat. Ya sudah, rusak semua unsur-unsur alam yang ada di situ. Setelah itu disantap, ya sakit. Diabetes, darah tinggi, kolesterol, kan gitu. Betul nggak? Asam urat, badan pegal-pegal. Ditambah lagi jiwa kotor, tambah lagi pikiran kotor. Ya, seabrek-abrek penyakit datang di tubuh ini. Di usia muda, tubuh ini sudah tidak produktif lagi. Gigi sudah ompong di usia muda. Iya, 35 sudah makan kacang saja sudah. Akibatnya apa? Lambung jadi rusak. Kenapa? Makanan tidak sempat dikunyah, ditelan bulat-bulat. Capek lambungnya. Berbagai penyakit jadi datang. Pertama mah dulu. Yang kedua kadar gas
di dalam perut banyak. Naik menekan kemana-mana. Ya sudah, kepala pusing, tubuh menjadi tidak produktif lagi. Mulai menyalahkan makanan. Kan sudah kebiasaan kita itu ya. Bangun tidur, leher pegal-pegal, salah bantal. Ya. Tidur bantalnya 3 tumpuk gitu. Ya selamat. Tidur 5 jam, 6 jam, 8 jam, bantalnya tinggi. Jantung jadi capek. Memompa darah, ya kalau ada tempat yang nanjak tinggi, kan sebetulnya air darah itu kan fluida, zat cair. Dia untuk naik ke tempat tinggi harus melawan gravitasi bumi. Akibatnya jantung jadi capek. Karena jantung ingin melumuri seluruh pembuluh darah otak kita dengan darah yang cukup supaya oksigennya tidak berkurang. Kemudian jantung bekerja keras. Pagi-pagi kalian kelayangan, pusing, mulai nyalahkan bantal. Padahal sebetulnya bantalnya ketinggian. Coba. Yang gitu aja kan gak pernah diperhatikan oleh kita. Betul gak? Makanya saya bantal itu tipis. Yang penting kepala saya dengan pundak saya tersangga oleh bantal, itu aja. Karena fungsi bantal itu menyangga kepala dengan pundak supaya sejajar, itu saja kok. Coba tanya buat apa bantal? Sampai sekarang kita tidur pakai bantal bertahun-tahun, fungsi bantal aja nggak ngerti. Salah pakai bantal ya sudah, penyakitnya macam-macam itu. Karena kalau kualitas tidur tidak bagus, kualitas hidup tidak bagus. Ini soal bantal saja kalau dibahas bisa 10 SKS. Karena kita nggak pernah peduli terhadap hal-hal yang semacam itu, betul nggak? Iya. Coba pergi ke toko kasur, beli kasur untuk kesehatan. Kasurnya itu nggak empuk, lurus gitu, supaya tulang belakang kita tidak bengkok. Kita senengnya kan yang empuk-empuk itu. Akibatnya ketika tidur 5 jam, 6 jam, tulang belakang kita jadi bengkok. Bangun tidur, aduh, pinggang sakit. Betul nggak? Kasur kesehatan itu terbuat dari sabuk kelapa. Itu yang mahal. Ternyata harganya mahal itu, jutaan itu. Saya beli kasur gitu jutaan itu. Ya. Luar biasa. Kok saya jadi ngelantur yang ngomong kasur. Udah, mari kita bersyukur hari ini kita bisa ketemu. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta. Semoga ilmu yang didapat hari ini membawa kita pada kesadaran baru, meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan kebahagiaan kita. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Saya hari ini akan berbicara, judulnya pendek hari ini, Makrifat Akhlak. Sudah terpatri di paradigma otak kita, orang-orang yang dianggap tinggi oleh kita ilmu agamanya, biasanya kita kaitkan dengan karomah. Betul? Bahkan banyak yang ziarah ke makamnya para wali, para leluhur kita, para suci, yang sebetulnya ya jasadnya juga sudah melebur dengan tanah. Bahkan para suci, para sunan, para wali itu ruhnya pun sudah tidak ada di situ lagi, udah pulang sempurna kepada Allah.
Tapi senang sekali kan kita pergi ke tempat itu. Tidak salah sih. Napaktilas namanya. Tapi kalau kita mencari kekuatan-kekuatan goib, mencari ya mukjizat-mukjizat di tempat itu menjadi kurang tepat. Biasanya kalau orang bicara karomah, itu bicara sesuatu yang dianggap istimewa, yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Yang kemudian sering disebut sebagai, sebut aja dalam tanda kurung, kesaktian lah. Dan biasanya kalau ada di tempat sana orang dikabarkan dia tuh sakti mandraguna. Biasanya pasti akan antri orang datang ke sana. Yang ingin jabatannya nggak turun-turun, pasti ke sana. Yang ingin jualannya nggak rugi-rugi, untung terus, pasti ke sana. Yang ingin awet muda, nggak mau peot-peot, ke sana. Yang ingin tetap perkasa, ke sana. Siapa orang yang pergi ke sana biasanya? Yang ingin melanggengkan sesuatu yang dianggap menguntungkan bagi dirinya. Yang datang ke sana adalah orang-orang yang tidak siap untuk mengalami perubahan. Setuju nggak? Setuju apa tidak? Setuju, pengalaman. Betul nggak? Iya. Jika perlu cari orang yang bisa ber-KKN dengan Allah. KKN tahu? Korupsi, kolusi, nepotisme. Cari orang yang dianggap dekat dengan Allah. Dan orang ini sangat dekat dengan Allah. Karena lewat orang ini Allah bisa diatur. Betul Pak tidak? Jauh pun dijug-jug kan, cari orang yang model kayak gini. Karena otak kita mengatakan orang ini punya karomah. Saya sering usilin orang-orang yang sering ajak ngobrol dengan saya. Saya bilang begini, kamu pengen tahu nggak cara memindahkan uang dari rekening orang? Wih, ayah guru bisa? Bisa. Keahlian saya itu. Dikiranya saya sedang berbicara yang goib gitu, pakai tuyul, pakai jin gitu, sehingga orang bisa pindah uangnya dari rekeningnya ke rekening kita. Bukan, saya ilmuwan, saya tidak akan mengajarkan yang begitu. Gini, kamu bisa mijit nggak? Bisa ya. Sekarang cari di komunitas kita yang duitnya banyak, tetapi kurang sehat. Terus apa? Datangin ke rumahnya. Pak, Bu, kayaknya Bapak Ibu ini kurang sehat. Banyak urat murungkut. Kebetulan saya punya keahlian lurusin urat-urat murungkut. Ya sudah, ambil minyak urut dengan cinta kasih. Begitu dia merasa nyaman tubuhnya, merasa sehat tubuhnya, gak mungkin deh gak ngasih hadiah. Gak mungkin ngasih hadiahnya yang receh-recehan gitu. Apalagi ketika diajak ngobrol, ini pernah berobat ke rumah sakit nggak Pak, Bu? Pernah. Saya sudah habis banyak tapi nggak sembuh-sembuh. Lewat tangan kamu ternyata saya sembuh. Ada nomor rekening? Kasih nomor rekening, pindah duitnya.
dari rekening dia ke rekening kita. Itu cara memindahkan uang dari rekening orang. Sakti gak saya? Sakti, itu namanya sakti itu. Ya, kalau masih pakai jin kuntilanak, apalagi pakai tuyul, nggak sakti. Itu berarti minta bantuan pihak lain, betul nggak? Yang sakti itu yang tidak minta bantuan apa-apa. Ini judul kajian kita hari ini menarik. Makanya saya bicara makrifat akhlak. Sudah stop cari ilmu kanuragan, cari ilmu supranatural, ilmu-ilmu yang melanggar hukum alam. Jangan. Karomah itu dari kata karim. Sesuai dengan nama saya. Ya supaya pada tahu aja nama saya. Jadi karim itu bahasa Arab artinya mulia. Jadi karomah itu artinya adalah kemuliaan. Jadi karomah itu bukan kesaktian, bukan bisa berjalan di atas air, bukan bisa ngapung di udara, bukan. Karomah yang sebenarnya adalah akhlak yang mulia yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Itu karomah. Nah, cari karomah yang model gitu. Gak usah cari ilmu teterak di kadek, cari ilmu supaya kamu gak ada yang ngadek. Itu aja. Itu sakti itu. Begitu kamu menjadi orang yang dianggap sakti oleh orang lain akan takut pada kamu. Lalu kamu paling banter jabatannya preman. Betul nggak? Saya pernah punya pengalaman. Karena saya pernah belajar cari ilmu-ilmu yang benar gitu. Tapi pernah keperosok pada daerah itu. Sehingga tubuh saya ini punya kekuatan yang luar biasa. Yang dibaca ayatnya sama. Tapi begitu niatnya berbeda, ternyata Allah tuh mengabulkan tergantung niat kita. Maka Nabi Muhammad bilang innamal a'malu binniyat. Jadi sebetulnya amal tergantung pada niat. Belajarnya Al-Fatihahnya yang sama, Al-Ikhlasnya sama, Al-Falaknya sama, ya, An-Nasnya sama. Tapi begitu niatnya berbeda. Yang satu untuk memperbaiki akhlak, yang satu ingin dapat kekuatan-kekuatan yang lain yang tidak dimiliki orang. Semesta ini, fasilitator ini akan membawa kita ke tujuan yang kita mau. Dan saya pastikan kalau kita punya kekuatan-kekuatan yang semacam itu, kekuatan-kekuatan itu pasti kita gunakan hanya untuk urusan-urusan duniawi. Ya kan? Coba ditakuti semua orang. Jadi kepala preman. Kan preman-preman yang lain pasti store sama dia. Betul nggak? Jadi makrifat akhlak ini apa sesungguhnya yang mau saya bahas? Nih, ternyata makrifat itu bisa dua jalannya. Bisa makrifat goibiyah, bisa makrifat rububiyah. Makrifat goibiyah, seseorang bermakrifat kepada Allah, tetapi membawa seseorang memasuki dunia goib. Menggunakan kekuatan-kekuatan goib untuk kepentingan dirinya. Para nabi, para rasul tidak mengajarkan makrifat yang itu. Mereka mengajarkan makrifat rububiyah, makrifat akhlak. Saya tanya, Nabi Muhammad ilmunya tinggi enggak? Akhlaknya mulia? Pada saat beliau sedang ceramah di Taif, sedang menyampaikan kebenaran, saat itu beliau ditimpuki orang sekampung itu pakai batu.
Sampai sendal cepitnya Nabi Muhammad dikabarkan dalam sebuah riwayat berdarah-darah. Dilemparin batu, kakinya berdarah-darah. Berarti Nabi Muhammad terluka. Terluka. Ilmunya tinggi, dekat dengan Allah, tapi Nabi Muhammad tidak menggunakan kekuatan Allah untuk melanggar hukum alam. Begitu ada batu yang nempel ke sini, kecepatannya besar, ya benjol. Dan beliau berdarah. Makanya di dalam Quran, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, Kul innama ana basyaru mislukum. Hai Muhammad, katakanlah, sesungguhnya Anda manusia biasa seperti yang lain. Artinya, orang-orang yang tinggi ilmunya, akhlaknya bagus, sudah terkenal dengan akhlak yang mulia, justru semakin tinggi ilmunya, semakin akrab dengan hukum alam. Bukan melawan hukum alam. Apakah Nabi Muhammad menggunakan kekuatan supranatural gitu, supaya batunya balik kepada yang melempar? Tidak. Beliau merasakan ketika dilempar orang itu sakitnya seperti ini. Lalu pesan spiritualnya bagi seseorang yang berkesadaran, saya tidak akan melempar batu yang sama pada orang lain. Ini yang disebut dengan ma'rifat rububiyah, ma'rifat akhlak. Ya, pernah dikata-katain kata-kata kotor sama orang lain? Gimana? Sakit? Apa yang kalian rasakan? Sakit bukan? Apa yang kalian lakukan setelah itu? Ingin membalaskan sakit yang sama pada orang? Kalau itu yang kalian lakukan, itu yang disebut dengan kebodohan. Rasa sakit yang ditimbulkan dari orang yang ngatain kita dengan kata-kata kotor, cukup buat kita. Pelajarannya adalah, oh, dikata-katain gitu tuh ternyata saya sakit. Makanya saya tidak akan memberikan kata-kata yang sama pada orang. Itu yang disebut dengan rububiyat. Belajar akhlak dari akhlaknya Allah. Ini yang disebut dengan karomah. Ini yang disebut dengan kemuliaan. Orang yang karomahnya tinggi bukan yang sakti mandraguna, tapi yang dia sudah mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia yang sudah mampu membalas kegelapan dengan cahaya. Sakti enggak? Ini yang disebut dengan kesaktian. Tapi masyarakat kita pada umumnya kalau bicara kesaktian tuh yang tadi. Gimana caranya dari rekening orang uang pindah secara goib. Lalu tidak sedikit di antara kita yang masih tertipu penggandaan uang. Ada rekening goib. Betul apa tidak? Pengalaman. Yang paling kenceng ngomongnya pengalaman. Bahkan saya punya teman sekolahnya tinggi-tinggi, S2, S3. Jabatannya juga nggak kecil-kecil ya secara sosial di dunia ini. Tapi sibuk sekali. Kenapa? Kalau bicara dengan saya, yang dibicara tuh rekening goib. Saya bilang, bukankah makhluk goib itu tidak punya pabrik uang? Saya bilang, kan pabrik uang tuh di Jakarta, namanya Peruri. Itu satu-satunya otoritas di dunia ini yang bisa bikin uang. Tetapi masih ada orang percaya kalau orang karomanya tinggi bisa menggandakan uang. Ini kan sudah nggak masuk akal. Dan ujung-ujungnya pasti urusan polisi, bukan? Saya tanya, pernah nggak ada berita sukses tentang orang yang mencari orang-orang yang model kayak gini, kemudian sukses kaya karena sukses menggandakan uang? Ada? Gak ada contohnya.
Yang ada tertipu, uangnya ludes, dan kemudian pelakunya masuk kantor polisi. Itu yang saya lihat dari statistik. Nah, untuk apa judul ini saya bicarakan? Supaya kita tidak terjebak oleh pemikiran kebanyakan orang yang menganggap kalau karomah itu adalah suatu keunggulan seseorang yang diberikan seakan-akan oleh Allah, padahal itu hanya mitos yang diciptakan oleh dirinya sendiri supaya orang percaya. Ujung-ujungnya tipu menipu. Betul apa tidak? Iya. Pilih mana? Makrifat goibiyah atau makrifat rububiyah? Nah, makrifat rububiyah itu sebetulnya adalah mengenali Allah supaya kita tahu cara Allah bekerja melakukan kebaikan. Paham ya? Jadi kita akan melakukan kebaikan sebagaimana Allah melakukannya. Itu yang namanya makrifat rububiyah. Nah, makrifat inilah yang diajarkan para nabi, para rasul, para sunan, para wali. Makanya banyak yang datang kepada saya, bertanya kepada saya, ya, gimana caranya ayah supaya usaha saya bangkit? Gampang. Kamu perhatikan yang menyebabkan usaha kamu bangkrut. Gitu aja kan? Lalu pelajari hal-hal apa yang membuat usahamu bangkrut. Rubah yang membuat bangkrut itu. Nanti kamu akan ketemu dengan cara bangkit usahanya. Orang-orang yang kayak gini kalau saya ajarkan seperti ini langsung mabur. Tapi kalau saya kasih baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, insya Allah bangkit. Pada senang. Walaupun yang dibaca gak tahu artinya. Makin banyak jumlahnya makin percaya. Bahkan ada yang nawar sama saya. Cukup gitu baca ayat ini 10 kali gak kurang. Oh, kalau kamu mau nambah, tambah lagi 1000 kali. Yang gini lebih dipercaya daripada saya bicara secara masuk akal. Jadi supaya ternyata orang ini lebih senang yang gak masuk akal daripada yang masuk akal. Ini model-modelnya kayak gini. Oke, maaf ya, saya cuma bergurau. Di sana yang kayak gitu di sana, sini nggak beda. Nah, apa sih ma'rifat itu? Ma'rifat itu dari kata arofa. Arofa itu artinya mengenal. Jadi ma'rifat itu artinya adalah ilmu mengenal. Nah, ma'rifat itu digandengkan dengan Allah. Jadi ma'rifatullah. Jadilah ilmu mengenal Allah. Digandengkan dengan Rasul. Ma'rifatul Rasul. Itu jadi mengenal Rasul. Jadi tergantung mau digandengkan kata ma'rifat dengan kata apa. Jadi sebetulnya objeknya bisa apa saja. Bisa apa saja. Nah, kalau berbicara ma'rifatullah, tentu saja belajar mengenal Allah. Maka yang dikenal dari Allah itu asmanya, sifatnya, af'alnya, kan gitu. Sampai kepada Allahnya, kalau kita mau. Karena gak mungkin, karena ada asma, kalau tidak ada barangnya. Betul gak? Kalian juga tidak mungkin ada nama, kalau gak ada barangnya. Betul gak? Ada Titon, itu karena ada barangnya. Barangnya gak ada nama itu dulu. Betul apa tidak? Ya. Dah, balik lagi ke sini. Jadi ma'rifatullah itu adalah ilmu mengenal Allah. Nah, saya kasih tahu dulu, banyak orang yang belajar ma'rifatullah tapi nggak tahu tujuannya. Tujuan belajar ma'rifatullah atau tujuan belajar ilmu mengenal Allah adalah tahalluq bi ahlakillah. Supaya kita berakhlak seperti akhlaknya Allah.
Nah, apa dasarnya? Nanti saya tunjukkan ayatnya.